我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih buat kalian yang udah sawer kopi buat Mimin, dan gak lupa juga terima kasih buat kalian yang selalu stay. Koilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berkancut di mana Xiaoyan berhasil mengalahkan Sky Poison Dragon Scorpion Beast bersama dengan yang lain. Sebelum kematiannya, binatang ajaib tersebut pun melesatkan cairan darah berwarna merah yang seketika masuk ke tubuh Xiaoyan. Ia berkata dengan segel tersebut, maka Xiaoyan tidak akan mampu berlari dari kejaran suku naga kalajengking miliknya. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya dokter peri kecil yang telah selesai melakukan pertempuran segera melesat dan berada tepat di samping Xiaoyan. Dokter peri kecil pun segera berkata agar mereka segera mengambil barang yang mereka butuhkan. Keributan yang diciptakan dari pertempuran ini terlalu besar dan tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian binatang ajaib ganas lainnya. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan berakhir dengan pertempuran sengit lainnya. Xiaoyan pun mengangguk setuju, kemudian tangannya meraih tubuh binatang kalajengking racun langit. Kekuatan hisap pun melonjak keluar dan perlahan mengangkat tubuhnya sambil melayang di udara. Xiaoyan melirik mayat besar di depannya, kemudian segel di tangannya segera dibentuk dan api hijau giok segera melesat. Api pun dengan cepat menyelimuti tubuh binatang kalajengking naga racun langit dengan suhu yang sangat tinggi. Di tengah pembakaran dari Glass Lotus Herflame, mayat besar binatang kalajengking naga racun langit pun dengan cepat menyusut. Proses pun berjalan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan menjentikan jarinya dan seketika bola daging berwarna merah darah segera pecah kemudian membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna darah berukuran setengah kepalan tangan bergegas keluar dan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menangkap kristal yang seperti darah segar ini di tangannya. Ia bisa merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Tangan Xiaoyan pun perlahan menggosok inti kristal dengan lembut sebelum akhirnya Xiaoyan dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanan. Xiaoyan pun segera mengangkat matanya dan mereka berhenti pada daging berwarna merah darah di dalam nyala api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalamnya. Xiaoyan pun berfokus kepada nyala api untuk mengkompres daging agar mendapatkan esensi darah yang lebih banyak. Setelah cukup lama, kegembiraan pun segera melintas di wajah Xiaoyan setelah ia melihat esensi darah yang telah terbentuk. Xiaoyan pun segera mengeluarkan botol giok dan menyimpan esensi darah ke dalamnya. Setelah itu, Xiaoyan pun menoleh ke arah Tianhuo Zhenzi kemudian berkata bahwa ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhnya. Melalui hal ini, maka Tianhuo Zhenzi akan sekali lagi memiliki tubuh dengan segera. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tianhuo Zhenzi ketika ia mendengar perkataan Xiaoyan. Ia pun mengangguk lega karena sudah bertahun-tahun akhirnya ia dapat memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, ia sekali lagi merasakan kenyamanan memiliki aliran doki di dalam tubuhnya. Ia pun tersenyum kemudian berkata bahwa dirinya tidak salah tentang Xiaoyan. Mengingat bantuan ini, maka ia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun sedikit tersenyum kemudian ia pun berkata bahwa Tianhuo Zhenzi telah sangat membantu Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak mengerahkan semua upayanya, maka apakah ia tidak dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tianhuo Zhenzi membelai janggutnya dan menghela nafas kemudian berkata bahwa ia benar-benar iri pada guru Xiaoyan karena memiliki murid yang luar biasa. Xiaoyan pun tersenyum namun ia tidak menambahkan kata-kata apapun ke dalam topik tersebut. Xiaoyan pun melihat ke sekeliling kemudian meminta mereka untuk segera pergi. Mereka harus segera meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Keributan yang mereka sebabkan terlalu besar dan kemungkinan seseorang akan datang untuk menyelidiki. Tanpa adanya perdebatan, akhirnya mereka semua pun segera melesat pergi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di suatu lembah di kedalaman hutan. Xiaoyan segera berkata berdasarkan apa yang disebutkan oleh Xinlan, para ahli dari lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran dewa jatuh. Oleh karena itu, kemungkinan mereka akan segera menemukan kelompok Xiaoyan.
Menanggapi hal itu, Shinlan pun mengangguk kemudian berkata terlebih lagi ada ahli yang memiliki kekuatan di tingkat puncak Dozong. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunzi yang berada di sampingnya pun segera mengangguk. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata jika itu permasalahannya maka mereka harus segera menyelesaikan tubuh Tianhuo Zunzi atau tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Jika tidak maka kemungkinan situasinya tidak akan menguntungkan bagi mereka. Dokter peri kecil pun mengangguk sebelum akhirnya ia berkata bahwa Xiaoyan harus membantu Tuan Tianhuo Zunzi memperbaiki tubuhnya terlebih dahulu. Ia adalah seorang elit Dozun di masa lalu. Meskipun ia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah ia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak akan sulit baginya untuk segera maju ke kelas Dozun. Sementara tubuh racun menyedihkan miliknya ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Saat ini mereka tidak yakin apa yang akan terjadi setelah berhasil dikendalikan. Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa Tuan Tianhuo Zunzi harus memiliki prioritas. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zunzi pun dengan perlahan berbicara bahwa tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika meletus, bahkan seorang elit Dozun pun untuk sementara waktu harus bersembunyi darinya. Jika dokter peri kecil bisa mengendalikannya, kemungkinan pencapaian dari dokter peri kecil akan sangat mengejutkan. Dokter peri kecil pun menghela nafas kemudian berkata bahwa Tuan Tianhuo Zunzi terlalu memuji dokter peri kecil. Xiaoyan pun mengangguk hingga akhirnya ia pun membuat keputusan. Xiaoyan segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh dokter peri kecil adalah benar. Ia akan membantu Tianhuo Zunzi memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk menyelesaikan ancaman saat ini. Xiaoyan akan menyempurnakan pil jiwa Yin Yang dan mereka semua harus menjaga Xiaoyan selama periode waktu ini. Selain itu, mereka juga harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga mereka tidak menarik banyak masalah. Setelah itu, tubuh Xiaoyan pun segera bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang pun muncul dan tetap melayang di udara. Sementara itu, dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiaoyan yang mulai memperbaiki pil. Xiaoyan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok segera muncul. Setelah itu, Xiaoyan pun segera menyiapkan bahan-bahan dan mulai mempelajari metode yang akan ia gunakan. Setelah Xiaoyan mempersiapkan semuanya, ia pun segera melambaikan tangannya kemudian bunga yang sangat cerah dan indah mengalir turun. Bunga Ghost Face adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan Yin Yang Life Soul Pill. Dengan segera bunga tersebut pun dimasukkan ke dalam kuali dan Xiaoyan memulai proses pemurnian. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini tidak akan terlalu sulit baginya untuk memurnikan pil tingkat 7 tingkat menengah. Proses pun terus berjalan dengan banyak bahan obat yang telah ditambahkan oleh Xiaoyan ke dalam kuali. Sementara Xiaoyan memurnikan pil obat, dokter peri kecil Tianhuo Zunzi dan Shinlan pun menunggu dengan jarak 100 meter jauhnya dari Xiaoyan. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit apapun karena takut mengganggu Xiaoyan dalam memurnikan pil. Waktu pun dengan cepat mengalir dan tanpa terasa 2 hari telah berlalu. Sementara itu di sisi lain di daerah selatan aliran dewa yang jatuh, tempat binatang kalajengking naga racun langit ditinggal pun benar-benar sunyi. Tak lama gelombang suara angin kencang pun muncul 1000 meter di benteng batu. Sesaat kemudian banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu tersebut. Tak lama salah seorang tetua berkata bahwa riak energi yang mereka rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Menanggapi hal itu, pria tua yang memegang tongkat dan dipanggil sebagai Old Shi menghentikan pandangannya ke benteng batu kemudian berkata tidak ada lagi aura di tempat ini. Menurut apa yang ia ketahui, ini seharusnya menjadi wilayah kalajengking langit. Tempat ini telah dikelola oleh binatang kalajengking naga racun langit yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozong. Pria tua tersebut pun segera menyipitkan matanya kemudian berkata bahwa tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika tebakannya benar, sepertinya binatang kalajengking seharusnya telah dihabisi. Para tetua pun terkejut karena menyadari bahwa binatang tersebut memiliki kekuatan Dozong bintang 8. Bahkan di aliran dewa jatuh ini, binatang tersebut adalah salah satu dari sedikit keberadaan binatang yang terkuat. Mereka pun bertanya-tanya siapakah yang mampu membunuh binatang ajaib tersebut. Pria tua yang membawa tongkat pun segera menggelengkan kepala kemudian berkata selain ada aura mayat, ada juga jejak di tanah yang menunjukkan bahwa mayat tersebut telah dipanggang dengan suhu tinggi. Jelas itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang begitu hebat. Dari jiwa sisa murid lembah sungai es saat itu, ia menemukan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat.
Jika tebakannya benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok tersebut. Saat ini, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Saat ini, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit dan kemungkinan mereka hanya mengambil monster core miliknya. Oleh karena itu, seharusnya mereka bisa menemukan kelompok tersebut jika mereka mengikuti aura ini. Pria tua pun segera melambaikan tangannya kemudian melesat ke arah sumber aura. Tanpa ragu-ragu, para tetua bersama dengan semua pasukan pun mengikuti jejak dari pria tua tersebut. Singkat cerita, di sisi lain, Xiaoyan pun masih memurnikan obat dengan dokter peri kecil Tianhuo Zunzi dan Xinlan yang masih menunggu. Tak terasa, 6 hari pun telah berlalu hingga akhirnya ledakan terjadi di dalam kuali membuat mereka terkejut. Dari tanda-tanda yang dikeluarkan, mereka segera menyadari bahwa sepertinya pil tingkat 7 akan segera terbentuk. Tak lama setelah itu, benar saja, Xiaoyan pun segera membuka matanya dan menyadari bahwa pil telah terbentuk. Kegembiraan pun segera melintas di wajah Xiaoyan hingga akhirnya ia pun segera mengeluarkan Earth Demon Puppet. Sesungguhnya Xiaoyan tidak berharap pil jiwa kehidupan Yin Yang akan menarik pil Lightning. Hal tersebut dikarenakan pil tersebut adalah tingkat menengah dan bukanlah tingkat tinggi. Namun Xiaoyan bersiap dengan kemungkinan yang ada hingga akhirnya tak lama kemudian awan gelap yang berkumpul di langit pun tiba-tiba berhenti. Kegembiraan semakin melonjak di wajah Xiaoyan menyadari bahwa dengan pil Lightning maka Earth Demon Puppet miliknya akan segera disempurnakan. Namun kegembiraan tidak berlangsung lama setelah Xiaoyan melihat awan yang telah berkumpul terpecah memisah menjadi ketiadaan. Xiaoyan pun tercengang kemudian tanpa sadar bertanya kenapa pil Lightning menghilang dengan sendirinya. Xinlan pun segera berkata sepertinya kabut racun di dalam aliran Dewa Jatuh terlalu padat. Mungkin karena uap racun telah menutupi pil Qi menyebabkan pil Lightning gagal menemukan targetnya dan akhirnya berhamburan dengan sendirinya. Xiaoyan pun menghela nafas dalam kemudian menganggukkan kepalanya saat ia mendengar perkataan Xinlan. Xiaoyan berpikir hal itu mungkin saja terjadi namun ia memiliki alasan lain. Hal itu dikarenakan pil jiwa kehidupan Yin Yang tidak dapat menarik pil Lightning. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7 tetapi sebenarnya itu baru mencapai kelas menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil tersebut maka pil ini hanya akan menjadi tingkat kelas 7 tingkat rendah. Namun di sisi lain, selain merasa tidak beruntung, Xiaoyan juga merasa bersyukur karena ia terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil Lightning. Xiaoyan pun bergumam karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiaoyan pun segera menyimpan kuali ke dalam cincin penyimpanannya sekaligus mengeluarkan mayat yang ternyata adalah mayat Yunsan dari Sekte Misty Cloud. Setelah mengeluarkan mayat, metode pemurnian tubuh yang Yao Lao ajarkan kepada Xiaoyan pun segera mengalir ke pikirannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan dengan tenang mengangguk dan melambaikan tangannya dan seketika angin tak terlihat menyeret mayat dan menggantungkannya di udara. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan gumpalan Glass Lotus Heart Flame seketika muncul. Api pun dengan cepat dilesatkan ke arah si mayat hingga akhirnya es yang melapisi tubuh si mayat pun dengan cepat meleleh. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Tianhuo Zunzi kemudian meminta ia untuk memberikan seutas kekuatan spiritualnya kepada Xiaoyan. Mendengar hal ini, benang kekuatan spiritual segera dipisahkan di antara alis Tianhuo Zunzi kemudian memberikannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera meraih kekuatan spiritual hingga akhirnya ia pun melemparkannya ke dalam tubuh si mayat. Setelah itu pil jiwa kehidupan Yin Yang juga dilemparkan ke arah Tianhuo Zunzi. Xiaoyan segera berkata agar Tianhuo Zunzi mengkonsumsi pil tersebut. Begitu Xiaoyan memberi isyarat maka ia harus segera memasuki tubuh ini. Tianhuo Zunzi pun mengangguk dengan ekspresi muram kemudian ia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Di sisi lain, Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tianhuo Zunzi telah mengkonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok dipenuhi dengan darah berwarna ungu merah. Energi yang sangat liar dan kejam merembes keluar darinya dan ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Tangan Xiaoyan seketika meremas dengan kekuatan besar dan botol giok tersebut pun pecah. Klaster besar darah cair tersebar dan dengan lambaian tangan Xiaoyan semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Proses pun terus berlanjut hingga sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap bergabung ke dalam mayat, tiba-tiba mata mayat yang tertutup pun segera terbuka. Mata kosongnya berisi kekuatan yang berfluktuasi dan tentu saja hal itu disebabkan oleh benang jiwa dari Tianhuo Zunzi.
Melihat mata mayat yang telah terbuka, Xiaoyan pun segera berteriak agar Tianhua Zunzi segera masuk. Tianhua Zunzi yang sudah menunggu perintah di samping dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Setelah itu, sosok ilusinya pun bergegas menuju ke arah si mayat. Ia pun segera menembus gelas Lotus Heart Flame dan menerkam ke dalam mayat yang ditutupi dengan cahaya berwarna merah. Sebuah riak hitam merah aneh yang dipancarkan di tengah alis Tianhua Zunzi saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat. Riak pun menyebar dengan cepat seperti kilat saat menutupi seluruh tubuhnya. Xinlan dan dokter peri kecil pun bertanya-tanya apakah semua itu telah diselesaikan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini belum semuanya selesai. Tianhua Zunzi harus menanggung pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuhnya. Hanya dengan begitu, ia dapat dianggap telah benar-benar dihidupkan kembali dari api. Setelah sedikit menjelaskan, Xiaoyan pun memerintahkan mereka berdua untuk menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga-jaga di sana. Erdimon Puppet akan membantu mereka dan Xiaoyan kembali mengingatkan agar mereka jangan membiarkan siapapun untuk masuk. Mendengar hal itu, mereka berdua pun mengangguk hingga akhirnya mereka pun mundur dan berhenti di pintu masuk lembah bersama dengan Erdimon Puppet. Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya dan melihat mayat di hadapannya dengan ekspresi menyakitkan terbakar di dalam api surgawi. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dan pada hari ini sedikit suara angin kencang tiba-tiba muncul di kejauhan dari lembah yang telah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat berbentuk ular perlahan muncul di suatu tempat sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok putih muncul satu demi satu di belakang pria tersebut. Di sisi lain, dokter peri kecil yang duduk di pintu masuk lembah seketika membuka matanya yang tertutup. Ekspresi muram pun langsung melonjak ke wajahnya yang cantik setelah menyadari adanya sesuatu. Xinlan terkejut ketika melihat penampilan dokter peri kecil dan bertanya ada apakah yang terjadi. Kilatan dingin pun melintas di mata cantik dokter peri kecil hingga akhirnya ia berkata sepertinya orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika ia mendengar perkataan dari dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah dan ia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara yang bertanya kepada dokter peri kecil apakah ia adalah nona racun yang memiliki tubuh racun menyedihkan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara tersebut dan ekspresinya seketika berubah sedingin es. Kemudian ia pun mengepalkan tinjunya dan doki ungu keabu-abuan perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tak lama setelah itu, dengan segera sosok berpunggung bungkuk memegang tongkat berbentuk ular perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xinlan. Mengikuti kemunculan sosok berpunggung bungkuk ini, suara angin berpisah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian banyak sosok putih mendarat di belakang sosok bungkuk dengan tertib. Mata dokter peri kecil menyipit ketika ia melihat lelaki tua yang muncul di hadapannya. Ia bergumam dalam hatinya bahwa ini memanglah ahli di puncak kelas Dozong dari lembah sungai es. Sosok tua yang bernama Tianxi segera tertawa kemudian berkata karena mereka telah membunuh para tetua dari lembah sungai es, maka menurut aturan lembah sungai es maka mereka akan ditangkap dan dihukum mati. Xinlan yang mengenali sosok tersebut pun segera memberitahu kepada dokter peri kecil bahwa ia adalah ketua lembah sungai es bernama Tianxi. Dokter peri kecil seketika terkejut dan wajahnya sedikit berubah. Saat dokter peri kecil memasuki wilayah Pil, ia mendengar desas-desus bahwa orang tua ini tidak hanya kuat tetapi juga telah berlatih kekuatan Zun Es di lembah sungai es ke tingkat puncak. Selain itu, setiap kali orang ini bertarung, ia tidak akan membiarkan siapapun untuk hidup. Orang ini juga mengandalkan kekuatan Ice Zone Force-nya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang hidup dan menyebabkan seseorang merasakan ketakutan hanya dengan melihatnya. Sementara itu, di sisi lain, Tianxi segera bertanya mengapa hanya ada mereka berdua. Ia ingat betul sepertinya ada seorang pemuda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar. Ia segera meminta dokter peri kecil untuk menyuruh mereka berdua keluar. Hari ini ia tidak akan membiarkan siapapun pergi dan jika tidak maka akan sulit baginya untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil pun dengan dingin tertawa kemudian berkata bahwa ia khawatir jika orang tua tersebut tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Ia pun segera menoleh ke arah Xinlan kemudian meminta Xinlan pergi ke lembah dan jaga Xiaoyan bersama dengan Tianhua Zunzi. Xinlan pun tanpa daya mengangguk hingga akhirnya ia pun segera pergi melompat masuk ke dalam lembah.
Sementara itu di sisi lain, Tianxi segera berkata bahwa ia tidak ingat kapan ia bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun ia memiliki ingatan yang mendalam tentang orang tersebut. Hari ini izinkan ia untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Setelah itu, Tianxi mengangkat tongkatnya dan memerintahkan 3 tetua untuk menjaga keempat sudut lembah ini. Selain itu, jangan biarkan siapapun melarikan diri dari lembah tersebut. Setelah perkataannya terlontar, kaki dari Tianxi pun menginjak udara kosong dan naik ke udara. Matanya melirik dokter peri kecil dan Erdemon Puppet hingga akhirnya ia pun tertawa kemudian berkata, selain dari dokter peri kecil tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil pun benar-benar tenggelam dan ia bergumam bahwa ia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiaoyan dapat meningkatkan kecepatan dari penggabungan. Dokter peri kecil pun menarik nafas lembut dan ia segera menggeser kakinya. Bersamaan dengan itu, Erdemon Puppet pun segera menginjak tanah dengan keras dan bergegas menuju ke Tianxi. Tianxi pun tersenyum kemudian bertanya apakah ini adalah sosok boneka. Ini memang sedikit luar biasa, namun puncak sebenarnya dari kelas Dozong bukanlah seseorang yang bisa dilawan dengan mengandalkan jumlah. Setelah itu, Tianxi pun mengepalkan tangannya yang keriput dan ruang di depan Erdemon Puppet pun berfluktuasi. Sesaat kemudian, ruang tersebut pun benar-benar menjadi zat nyata yang akhirnya berbenturan dengan Erdemon Puppet hingga akhirnya ia pun terpental. Setelah itu, senyum dingin pun muncul di wajah Tianxi hingga akhirnya ia pun melambaikan tangannya dan telapak tangan yang besar muncul di depan dokter peri kecil dengan cara yang seperti kilat. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika ia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba datang. Ia pun bergumam bahwa ini adalah kekuatan dari Ice Zone Force yang sangat menakutkan. Sebuah keseriusan melonjak di wajah dokter peri kecil hingga akhirnya doki yang padat dan ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Benturan pun segera terjadi dengan udara dingin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Segera serpihan es kecil muncul di doki ungu keabu-abuan milik dokter peri kecil. Dokter peri kecil dipaksa kembali mundur dalam kekalahan setelah hanya 1 pertukaran. Seorang ahli di kelas puncak Dozong memang benar-benar sangatlah kuat. Sementara itu, Tianxi hanya tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan 1 telapak tangannya. Tianxi pun segera berkata bahwa sepertinya dokter peri kecil tidak perlu ikut ke lembah sungai es. Aliran dewa yang jatuh ini bukanlah tempat pemakaman yang buruk. Seharusnya ini adalah tempat yang bagus untuk mengubur tulang-tulang dari dokter peri kecil. Setelah itu, Tianxi pun perlahan menarik senyum di wajahnya saat ia mulai berdiri di udara. Matanya suram saat mereka mendarat di pintu masuk lembah dan 2 sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti pada sosok muda sebelum akhirnya ia mengalihkan pandangannya dan melihat sosok tua yang tersenyum. Setelah itu, ekspresi muramnya pun perlahan berubah menjadi tegang. Ia pun tanpa sadar bergumam apakah ini adalah kekuatan seorang Dozun. Suasana pun seketika hening bersamaan dengan 2 sosok yang segera melesat ke arah dokter peri kecil. Bersamaan dengan itu, dokter peri kecil pun segera bertanya apakah Xiaoyan telah berhasil. Xiaoyan pun mengangguk kemudian tersenyum dan bertanya apakah dokter peri kecil baik-baik saja. Dokter peri kecil pun menjawab bahwa ini hanya beberapa luka ringan yang ia derita. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera memeriksa keadaan dokter peri kecil sebelum akhirnya menoleh ke arah Tianxi yang berada di langit. Wajah Xiaoyan pun berubah menjadi tidak stabil dan gelisah, kemudian ia pun tersenyum dan berkata bahwa pukulan tetua ini benar-benar sangat berat. Di sisi lain, ekspresi Tianxi benar-benar gelap dan serius saat ia melirik ke arah Xiaoyan. Setelah itu, matanya pun beralih ke arah Tianhuo Zunzi. Meskipun ia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan tekanan samar yang menyebar di tubuhnya menyebabkan Tianxi merasakan seolah-olah hatinya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya ia rasakan dari kepala lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu melampaui dirinya. Ia pun berpikir bahwa sepertinya orang ini seharusnya memiliki tubuh spiritual dan baru mencapai kekuatan di level bintang 8 Dozong. Namun sepertinya saat ini bagaimanapun sepertinya ia telah melakukan sesuatu dengan sengaja hingga akhirnya meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Tianxi pun menghela nafas kemudian berkata kepada Tianhuo Zunzi bahwa mereka dapat memilih untuk tidak melanjutkan permasalahan kelompok Xiaoyan yang telah membunuh tetua dari lembah sungai es. Namun saat ini lembah sungai es miliknya benar-benar tidak bisa melepaskan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan wajah dan reputasi dari kepala lembah miliknya,
Perkataan dari Tianxi pun segera dipotong oleh Tianhuo Zunzi yang lanjut berbicara. Ia berkata bahwa dirinya tidak biasa dengan kepala lembah sungai es. Oleh karena itu, Tianhuo Zunzi tidak berpikir bahwa ia harus memberinya wajah apapun karena reputasinya. Ekspresi Tianxi pun sedikit tenggelam saat ia mendengar perkataan dari Tianhuo Zunzi. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Tak lama setelah itu, jubah dari Tianhuo Zunzi tiba-tiba naik meskipun tidak angin di sekitarnya. Tak lama, sebuah kekuatan besar pun perlahan menyebar melonjak ke segala arah. Menyadari hal tersebut, mata Tianxi pun menjadi lebih gelap hingga akhirnya ia berkata, apakah Tianhuo Zunzi benar-benar ingin menjadi musuh dari lembah sungai es? Jangan berpikir bahwa mereka takut berhadapan dengan Tianhuo Zunzi hanya karena ia adalah seorang elit Dozun. Lembah sungai es tidak pernah takut kepada siapapun. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zunzi mah meneng baik hingga akhirnya ruang di sekitar tubuhnya pun mulai berfluktuasi lebih intens. Tianxi pun dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum akhirnya memerintahkan semua yang hadir untuk membentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Seketika mereka pun segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Bersamaan dengan itu, gumpalan udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum akhirnya menggumpal di langit dan menempel di tubuh Tianxi. Setelah itu, ia pun menyemburkan darah yang seketika bercampur dengan gumpalan es dan membentuk naga yang sangat besar. Tianxi pun berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunzi dan seketika naga besar pun meraung dan melesat ke arah Tianhuo Zunzi dengan cara seperti kilat. Tianhuo Zunzi pun dengan lembut memotong ruang di depannya saat ia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Retakan spasial hitam gelap yang seperti saku segera muncul entah dari mana. Seketika aura naga pun tersedot ke dalamnya membuat Tianxi seketika terkejut. Setelah itu, Tianhuo Zunzi pun menggosok retakan dengan tangannya dan seketika garis spasial aneh pun menghilang. Ia pun mengangkat kepalanya dan mengarahkan tangannya ke arah naga yang jauh dan tiba-tiba mengepalkannya sambil mengeluarkan teknik pencekikan spasial. Seketika tubuh naga besar tersebut pun secara paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu, tubuh naga besar pun benar-benar ditelan ke dalam cahaya hitam gelap. Di sisi lain, wajah Tianxi dan yang lainnya pun segera memerah saat naga es tersebut pun hancur. Mereka segera memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang bersamaan. Tubuh Tianxi dan beberapa orang lainnya pun seketika mundur dan terhuyung-huyung sebelum akhirnya mereka berhasil menstabilkan diri. Tianxi berpikir bahwa kontrol kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja memasuki kelas Dozun. Setelah itu, akhirnya ia pun berkata bahwa lembah sungai es miliknya telah salah perhitungan tentang masalah hari ini. Dengan orang ini yang melindungi wanita racun yang menyedihkan, mustahil bagi dirinya untuk menangkap mereka sendirian. Ia hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang permasalahan ini. Setelah itu, udara dingin yang kuat terkumpul di telapak tangannya hingga akhirnya tinju segera menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan ke sana dan terowongan spasial hitam gelap muncul di belakangnya. Ia pun segera berteriak meminta seorang tetua bernama Bing Xiao untuk pergi bersamanya. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun buru-buru berteriak meminta Tianhuo Zunzi untuk tidak membiarkan mereka kabur. Menanggapi hal itu, Tianhuo Zunzi pun dengan cepat beraksi terhadap situasi tersebut. Telapak tangannya segera mengarah ke terowongan spasial hitam dari kejauhan sebelum ia mengepalkannya dengan kejam. Riak tak terlihat segera menyebar dan terowongan spasial pun mulai runtuh dengan cepat. Ekspresi Tianxi pun benar-benar berubah ketika terowongan spasial mulai runtuh. Kilatan dingin segera berkedip di matanya hingga akhirnya ia mengayunkan telapak tangannya yang seketika menghantam punggung tetua berpakaian putih dan udara dingin yang menakutkan segera melonjak keluar. Tetua tersebut pun akhirnya terpental dengan kekuatan tersembunyi yang dimasukkan oleh Tianxi di dalam tubuh pria tersebut. Tak berselang lama, tubuhnya pun langsung diselimuti oleh hawa dingin yang sedingin es hingga akhirnya ia pun meledak dengan keras. Ledakan tersebut pun akhirnya menghalangi serangan dari Tianhuo Zunzi yang seketika merasakan keterkejutan. Tianhuo Zunzi benar-benar tak menyangka bahwa Tianxi akan memanfaatkan tubuh tetua lain untuk berlari kabur. Di sisi lain, dua sesepuh lain pun segera menggerakkan tubuhnya untuk melarikan diri.
Namun ketika mereka hendak bergerak, tiba-tiba Tianxi tersenyum dingin dan telapak tangannya tercetak di punggung kedua tetua tersebut. Sebuah kekuatan liar dengan kekerasan ditembakkan ke dalam tubuh mereka dan seketika tubuhnya pun membengkak dan meledak. Gelombang dingin yang menakutkan pun segera melonjak dan menyebar seperti kilat ke segala arah. Murid lembah sungai es di tanah dengan cepat berubah menjadi banyak patung es yang hidup. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku untuk saat ini. Sementara itu, Tianxi yang berwajah pucat pun dengan cepat memasuki terowongan spasial yang mulai runtuh. Ia pun segera berkata bahwa ini adalah dunia kecil dan mereka akan bertemu lagi. Masalah hari ini pasti belum selesai dan mereka semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es. Bersamaan dengan suara tersebut berakhir, lubang spasial pun seketika tertutup. Menanggapi hal itu, Tianhuo Junzi sedikit mengerutkan alisnya saat ia melihat bahwa Tianxi telah berhasil kabur. Ia tidak menyangka bahwa orang tersebut rela mengorbankan 3 tetua dozong untuk melarikan diri. Setelah itu, Xiaoyan segera melirik ke arah Tianhuo Junzi kemudian berkata bahwa Tuan Tianhuo Junzi baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritualnya telah sangat diperkuat dalam sekejap, namun Doki di dalam tubuh fisiknya tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu sesingkat ini. Ia telah sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dengan pertarungan sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar Tianxi tidak akan mampu melarikan diri. Tak lama, Tianhuo Junzi yang berada di udara pun segera bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Ia tak berdaya menggelengkan kepalanya kemudian berkata bahwa ia bisa saja menghancurkan terowongan spasial barusan. Namun orang itu benar-benar terlalu kejam karena ia melemparkan 3 ahli dozong seperti bom. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk kemudian berkata bahwa saat ini yang terpenting adalah menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Begitu dokter peri kecil dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, maka lembah sungai es harus benar-benar berpikir 2 kali jika ingin menyentuh kelompok Xiaoyan. 2 elit Dozun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Karena Tianxi telah melarikan diri, kemungkinan lembah sungai es akan segera mengetahui tentang mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lagi tinggal di sini. Terlebih lagi, lembah Dewa Jatuh bukanlah tempat yang cocok jika ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah tubuh racun yang ia miliki. Sepertinya kali ini mereka harus menemukan tempat yang dipenuhi dengan cahaya panas dan tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan. Mendengar hal itu, Xinlan pun segera menjelaskan bahwa ia mengetahui tempat yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun bersuka cita kemudian ia bertanya di manakah tempat tersebut. Xinlan pun segera menjelaskan bahwa klan Ye miliknya memiliki tempat unik yang disebut dengan Sunfire Ancient Altar. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada sebuah lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang beberapa bibit api inti akan keluar dari lubang dan ketika bibit api inti ini bersentuhan dengan cahaya matahari, hal itu akan berubah menjadi semacam nyala api. Api seperti itu disebut oleh klan Ye miliknya sebagai Sun Flame. Api matahari jenis ini mungkin bukanlah api surgawi tetapi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api binatang biasa. Beberapa leluhur dari klan Ye sering meminjam Sunflame jenis ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, Sunflame ini tidak bisa eksis terlalu lama dan hal itu akan secara otomatis menyebar. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Xinlan. Akhirnya, mereka pun segera pergi meninggalkan aliran dewa yang jatuh dan menuju ke tempat yang Xinlan sebutkan.